Oke, gimana cara mengolah karya seniman sekelas Jompet Kuswidananto dan menerjemahkannya untuk Arjok, kemudian diolah menjadi identitas visual yang lengkap, mulai dari logo, media cetak, media online, hingga konten video. Di video ini kita akan bedah semuanya tentang project ini. Dan inilah studi kasus Road to Arjok 2025, Ara-Ara, Midnight Haze, and the Drifting Flux. Oke, jadi setiap tahunnya Arjok membuat festival seni yang di dalamnya memuat art fair, pameran seni, pertunjukan seni, dan merupakan salah satu festival seni terbesar di Asia Tenggara. Dan sebelum akhirnya terlaksana event utamanya, Arjok menyelenggarakan pre-event yang bertajuk Road to Arjok. Arjok mempunyai misi untuk mendekatkan peristiwa seni sedekat-dekatnya kepada publik atau masyarakat umum, sehingga Road to Arjok adalah salah satu manifestasinya. Nah, maka dari itu, Arjok menunjuk saya untuk bertanggung jawab mengerjakan desain dan video dokumentasinya. Dalam proyek ini, Arjok menggandeng seniman Jompet Kuswidananto, seorang seniman senior asal Yogyakarta yang memiliki karakter sebagai penjelajah media, yang kerja artistiknya mencakup dari musik, visual, dan instalasi. Dan ini adalah tantangannya, bagaimana kita sebagai desainer membuat materi promosi yang merespon dan yang terasa seperti karya Jompet tapi tanpa meniru karyanya. Bagaimana desain kita bisa mendukung karya seninya, bukan bersaing dengannya, dan bagaimana menerjemahkan instalasi fisik yang kompleks ini ke layar digital yang cukup kecil. Langkah paling pertama yang dilakukan adalah pasti memahami kuratorial dan karyanya. Kuratorial adalah cara kurator mengkurasi karya-karya yang akan ditampilkan dalam pameran ini yang biasanya diterjemahkan dalam bentuk teks. Sehingga aku sebagai desainer harus menerjemahkannya ke dalam bentuk visual melalui teks itu. Dan juga kemudian setelah kuratorialnya dibaca dan dipahami, tentu yang kedua adalah untuk memahami karyanya, bentuk karyanya, semesta karyanya, dan bagaimana pesan karya itu timbul setelah kita melihat dan menikmati dan mengalami karyanya. Nah, bentangan karya yang luas, pameran ini menampilkan karya Jompet Kuswidananto yang terkesan misterius, marching, dan apokaliptik dalam bentuk karya-karya instalatifnya. Untuk bisa membuat grafis yang mendukung, aku melakukan diskusi yang intens dengan kurator dan direktur komunikasi Arjok untuk menyamakan visi bagaimana Road to Arjok 2025 ini akan dibentuk dan akan di-branding secara visualnya, apa saja itemnya yang akan dikerjakan, bagaimana cara-cara seniman menyampaikan pesannya melalui branding-brandingnya. Yang ketiga adalah konsep dan iterasi. Jadi ada beberapa pendekatan dalam menentukan konsep ini. Yang pertama adalah visi apa yang ingin dicapai melalui grafis ini, gitu. Visi yang ingin digapai untuk menciptakan identitas visual yang akan mudah direkognisi oleh masyarakat, sehingga publik umum melihat grafis tertentu dari komponen-komponen Road to Arjok 2025 akan sangat mudah mengenali bahwa ini adalah Road to Arjok. Juga untuk mendukung elemen visual pameran ini melalui grafis yang sesuai, yang senada, yang seirama dengan karya Jompet Kuswidananto. Nah, dengan metode apa saja untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam persiapan Road to Arjok, ini pasti banyak perubahan, banyak penyesuaian, banyak hal-hal yang terjadi secara spontan dan secara responsif terhadap karya yang dibentuk, karya yang disiapkan, dan karya yang akan ditampilkan. Tidak ada metode paten yang saya pakai untuk mendapatkan hasilnya. Dan ya intinya adalah metode untuk mencoba. Melihat karyanya dan merespon karyanya pasti ada satu rasa atau beberapa kata kunci yang seiring dengan perkembangannya itu berubah. Sehingga dengan mencoba dan mengiterasi berbagai bentuk itu akan menciptakan dan akan menemukan grafis yang tepat dengan karyanya Mas Jompet Kuswidananto. Arjok memiliki karakter yang concise dan playful, namun tetap dalam koridornya dan straightforward. Jadi Arjok tidak terlalu neko-neko dengan grafis, sehingga tidak ingin bahwa grafis ini justru mengalahkan karya dari senimannya. PR-nya adalah harus membuat grafis yang tetap bisa menimbulkan identitas yang kuat, namun juga tidak terlalu mengalahkan karya senimannya. Di waktu aku rasain bahwa aku menemukan grafis yang tepat, itu
ketika proses persiapan acara berlangsung. Waktu itu aku sendiri yang lagi ngambil video untuk bahan promosi teaser pameran ini. Waktu itu kami nggak punya bahan untuk jadi satu struktur ataupun bahan untuk kami buat teasernya akan seperti apa, tapi kita berangkat dulu ke studio senimannya dan melihat karyanya dan langsung kita ambil gambarnya dulu untuk kemudian nanti diolah di editing. Ketika syuting teaser tersebut, aku tertarik dengan satu karakter dari karya Mas Jompet yang kebetulan memiliki bentuk yang cukup mewakili kata kunci misterius. Ini dia karakternya dalam bentuk balaklava. Kemudian yang saya rasa ini sangat-sangat cukup menggambarkan misterius isu-isu politik yang juga dibawa oleh Mas Jompet, dan menurut aku itu cukup untuk jadi satu grafis kuncian yang mana itu akan aku olah kemudian gitu. Dari situ aku translasikan menjadi grafis 2 dimensi yang mana itu bisa menjadi satu basis utama dari grafisnya, itu jadi satu icon yang cukup kuat. Lalu aku bikin typografi arak-araknya. Aku membuat beberapa pilihan typografis gitu. Ada 2 pilihan sebetulnya, dengan satu model sans serif yang lebih mengotak, kemudian model handwriting gitu. Aku buat sendiri. Setelah melalui iterasi dari direktur Arjok dan juga kurator, terpilihlah yang typografi handwriting yang juga itu merespon bentuk dari satu karakter dari karya Mas Jompet itu sendiri, dan kemudian dari coretan hurufnya pun juga menimbulkan kesan chaotic, marah, garang gitu, sehingga bisa merepresentasikan pameran Rotu Arjok 2025 ini. Kemudian palet warna, waktu itu ceritanya adalah Mas Jompet ketika mengunjungi tempat pameran, yaitu Pasar Tunjungan, di lantai 3-nya itu terdapat jendela yang langsung menatap ke Hotel Majapahit, atau yang dulunya dikenal sebagai Hotel Yamato. Yang mana ketika kita kembali ke sejarah, tanggal 10 November ketika perjuangan meraih kemerdekaan, rakyat Surabaya merobek bendera Belanda yang mana itu bendera merah putih biru, dirobek birunya sehingga menjadi bendera Indonesia, yaitu merah putih. Nah, dari situ Mas Jompet terinspirasi membuat karya yang merespon peristiwa tersebut dengan membuat instalasi bendera yang naik dan turun sendiri. Nah, warna biru tersebut kemudian saya anggap sebagai satu warna yang sangat merepresentasikan pameran ini, karena juga cocok dengan peristiwanya, cocok dengan lokasinya dan karyanya Mas Jompet Kuswidananto. Sehingga warna biru tua yang juga menggambarkan kesan misterius, kesedihan dan melankolis itu saya pilih menjadi warna utama dari pameran ini. Kemudian opsi layout yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Swiss design style yang mengutamakan clarity dan keterbacaan, sehingga banyak turunan desain yang tidak bersifat ornamentif melainkan fungsional, function over forms. Nah, setelah satu konsep visual yang kuat terbentuk dan sudah ACC tentunya, sekarang aku akan tunjukkan beberapa turunannya ke semua media. Nah, secara garis besar, turunannya terbagi menjadi 3 bagian. Desain cetak, desain sosial, atau digital, dan juga video. Dari ketiga-tiganya ini tentu harus berkaitan satu sama lain sehingga tetap menunjukkan satu semesta dari karya Mas Jompet Kuswidananto. Nah, yang pertama desain cetak atau print. Nah, desain cetak yang aku kerjain itu punya cakupan yang cukup luas gitu. Yang pertama kita bahas adalah signage. Ini dia signage yang aku buat. Objektif utamanya adalah berfungsi untuk menunjukkan lokasi acara, yang mana konteksnya adalah pameran ini terletak di lantai 3 Pasar Tunjungan, yang mana lantai 1 dan lantai 2 dipakai untuk banyak-banyak stall atau kios-kios yang ada di pasar tersebut. Sehingga ketika orang menuju ke Pasar Tunjungan akan sangat clueless atau tidak tahu di mana lokasi dan kemana harus mereka tujui gitu. Sehingga satu signage penunjuk arah menjadi penting untuk dibuat. Kalau neon box simple, berada di depan di fasad pasar, dan agar pengunjung ketika datang ke pasar bisa dapat mengetahui bahwa ini adalah lokasi untuk pameran ara-ara ini. Penempatan neon box Rotu Arjok juga menambahkan satu rasa kehadiran. Nah, wall text adalah medium
penempatan informasi yang berisi tentang teks kuratorial, denah karya, atau informasi lainnya yang ditempatkan pada dinding. Nah, aku membuatnya dengan sederhana, mengutamakan keterbacaan dan kenyamanan pengunjung ketika membaca. Yang harus diperhatikan adalah ukuran huruf dan ketinggian white space dari teksnya, agar pengunjung bisa dengan nyaman membaca dalam jarak yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, katalog. Nah, katalog merupakan buku untuk merangkum semua karya dan program publik dalam satu buku. Dan di dalamnya itu terdapat foto-foto dokumentasi dan juga teks kuratorial dan juga judul masing-masing karya gitu. Nah, inilah desain katalog. Yang menjadi catatan besar ketika mengerjakan katalog ini adalah harus bisa menata layout agar mudah dibaca dan juga dipahami oleh pembacanya dengan tetap mengutamakan penyampaian informasi yang efisien. Jadi nggak sekedar kita sebagai desainer menata katalog dengan layout referensi yang ada, karena mengutamakan objek atau subjek karya itu juga adalah isi dari katalog tersebut. Jadi mengibaratkan objek karyanya itu adalah juga satu bagian teks yang juga harus memperhatikan penempatan objeknya sehingga mudah untuk dipahami. Jadi ini adalah sebuah bentuk alih wahana dari karya pameran yang berbentuk spasial, kemudian diubah menjadi satu buku yang mana pembaca tetap bisa membayangkan ini adalah sedang membaca katalog itu adalah sedang mengunjungi pamerannya. Bagian kedua dari desain adalah media sosial, digital. Desain media sosial itu sangat berbeda dengan cetak. Desain juga harus bisa menarik perhatian karena dengan tantangan algoritma sosial media tetap harus memperhatikan informasi yang tersedia dan keterbacaan informasinya. Aku akan coba bedah 3 output desainnya. Yang pertama adalah poster utama. Nah, poster utama ini memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi acara, judul acaranya, siapa yang membuat acaranya, siapa senimannya, siapa penulisnya, di mana lokasinya, dan kapan acaranya berlangsung. Nah, ya secara layout pun sederhana, tidak ada grafis-grafis aneh-aneh begitu. Tapi yang menjadi sorotan utama adalah foto karyanya, kemudian judul ara-ara, dan subjudul pamerannya, Midnight Haze and the Drifting Flocks. Kemudian yang lain adalah sebagai penunjang informasi dari logo pendukung, logo acara, logo penyelenggara, logo mitra, dan juga ada footer. Kemudian yang kedua adalah agenda program. Ini yang cukup tricky, yang mana ini adalah program schedule yang berfungsi untuk menjelaskan jadwal agenda program yang dilaksanakan selama event berjalan. Nah, untuk menunjang promosi agenda-agenda publik yang bisa diakses publik secara event berlangsung. Pendekatan yang saya lakukan ketika membuat poster program schedule ini adalah dengan memanfaatkan multiple post di Instagram, yaitu slide ke kanan, begitu. Sehingga aku membuatnya itu menjadi ada rasa intuitif ketika sliding schedule-nya gitu. Nah, yang ketiga adalah poster program. Poster program itu adalah poster-poster menjelaskan per acara program. Berfungsi untuk menyampaikan 5W1H setiap agenda program. Dan itu menjadi penting karena agar bisa mendapatkan reach jangkauan dari pengunjung dengan cara sharing, dan user sosial media bisa membagikan ke rekannya, temannya dengan lebih mudah karena ada satu post yang dedicated untuk masing-masing program. Yang menjadi bonus dalam penyelenggaraan ini adalah karena aku juga bisa melakukan video dokumentasi mulai dari take dan editing, sehingga aku juga membuat video dokumentasinya. Nah, tentu video itu punya nyawa storytelling, bahwa ada cerita di dalam setiap video yang dibuat, sehingga ini juga mendukung identitas yang dibuat tapi dalam bentuk medium video, dan seakan-akan video ini memberi nyawa dan konteks pada keseluruhan program. Ada lebih dari 3, tapi aku akan menunjukkan 3 video di sini. Yang pertama adalah teaser.
Teaser itu bersifat memberikan clue, petunjuk, atau iklan kepada khalayak untuk mengundang perhatian. Seperti yang aku bilang di awal tadi, prosesnya awal hanya shoot tanpa ada brief, struktur, atau narasi yang jelas. Yang penting waktu itu eksplorasi dilakukan ketika proses editing. Jadi ketika shoot di awal, ya udah kita ngambil semuanya yang ada di studio Mas Jompet. Kemudian waktu editing dicari potensi-potensi videonya. Ini sebetulnya proses yang tidak lazim dilakukan karena tanpa ada struktur yang jelas untuk dipersiapkan di awal. Tapi menurut saya dengan melakukan pendekatan seperti itu juga tetap bisa menghasilkan satu karya yang cukup mendukung, cukup bisa menjadi teaser untuk karya atau acara ini. Dan kata kunci yang paling jelas adalah mencuplik karya agar jangan sampai memperlihatkan karyanya secara utuh. Jadi yang diambil adalah bagian-bagian detail dan yang bersifat agar menumbuhkan rasa penasaran penonton ketika melihat teaser ini dan akhirnya tertarik dengan acara ini. Dan yang tentu berisi tentang kata kunci misterius, marching, dan apokalips. Kemudian yang kedua adalah video kurator. Tapi justru ketika AR itu masuk ke dalam ruang pamer, memunculkan refleksi-refleksi yang tidak terduga. Ini adalah pameran tunggal dari Jompet. Nah, dengan metode seperti itu, seperti seakan-akan memberikan tur pameran kepada penonton melalui konten video di Instagram. Tantangannya adalah bagaimana cara membuat ini tidak seperti menjelaskan keseluruhan karya, karena ketika ini sudah dijelaskan di video, maka program tur pameran tidak akan laku gitu. Sehingga harus tetap memberikan rasa penasaran kepada penonton, plus juga memberikan nilai-nilai plus yang bisa didapatkan ketika penonton mengunjungi pameran ini gitu. Lebih kontekstual dengan kondisi dan lokasi tempat pameran diselenggarakan. Kemudian yang ketiga adalah video karya. Lebih abstrak, struktur cerita diambil dari agenda program Artist Talk atau Bincang Seniman bersama Mas Jompet. Pengalaman berhadapan dengan kekuasaan sebenarnya. Bagaimana sebuah lagu yang mewakili perasaan pribadi itu bisa menggerakkan gagasan yang besar untuk melawan kekuasaan. Lagi-lagi penyusunan cerita dibuat ketika editing dengan cara memotong dan menyusun potongan-potongan cerita atau jawaban dari senimannya. Sangat tricky karena hal ini diambil dari rekaman bincang seniman yang berdurasi kayaknya 2 jam lebih gitu, dan harus bisa menggambarkan keseluruhan karya tapi dari sudut pandang seniman, yaitu Mas Jompet. Sandalus ini sama sekali bukan lampu ya, sebuah simbol kekuasaan. Mereka merasa membawa lentera gitu ke daerah-daerah jajahan. Jadi lampu chandelier yang diserang itu tuh simbol perlawanan gitu. Juga ketika video ini dibuat harus bisa menggambarkan atmosfer karyanya. Jadi semesta karya harus diciptakan. Soal arak-arak, seringkali di tengah kerumunan itu sebenarnya kita hanya angka dan mangsa gitu sebenarnya. Orang yang dilihat itu benar-benar cuman volumenya itu, nggak dilihat orang ini siapa, sejarahnya bagaimana, enggak. Penuh, orang bisa memobilisasi sebanyak mungkin orang, dan itu akan menguntungkan yang menggerakkan itu. Harus selaras dengan videonya, bukan berarti terlalu jauh, terlalu gak nyambung dengan karyanya, tapi menggambarkan semesta karyanya, sehingga semua aspek dari audio dan visual itu diambil dari karya Mas Jompet ketika pameran gitu. Audio musik yang masuk ke dalam video itu adalah dari audio karya yang ada di pameran. Itu dia rangkuman breakdown dari karya desain yang aku buat. Pelajarannya ada 3. Yang pertama adalah desain untuk seni adalah tentang interpretasi, bukan dekorasi. Bagaimana desain bisa menginterpretasi karyanya dan bisa beresonansi dengan karya senimannya.
Pelajaran kedua adalah memikirkan semua media sejak awal. Jangan desain poster dulu baru pusing memikirkan Instagramnya. Jadi ketika membuat logo juga harus memikirkan nanti posternya gimana, nanti peletakannya gimana, nanti warnanya gimana, dan seterusnya. Pelajaran ketiga yang aku ambil adalah klien besar dan proyek sulit adalah kesempatan terbaik untuk bertumbuh. Jadi kurasa gak perlu takut sih. Emang banyak tantangannya, menguras waktu, tenaga, tapi hasilnya akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Nah, itulah bedah lengkap tentang proyek Road to Arjok 2025 dan ya bukti bahwa desain itu juga proses yang komprehensif gitu. Nah, jika kamu suka dengan studi kasus mendalam seperti ini, silakan subscribe agar tidak ketinggalan, dan komentar di bawah menurut kamu bagian mana yang paling kamu suka dari project Road to Arjok, Ara-Ara, Midnight Haze, and the Drifting Vlogs. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.